mahsaran fahuwa nazirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun sona yasunu saunan wa masonan fahuwa sa'imun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun iswanun budaya rubuan wa mahdan fahuwa wadin wa dzaka mahduun ubdu la tazdu mahdan mahdan mihdan amala ya'muru amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun ni'malun fa'ala ya'milu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun ni'malun daraba yadribu darban wa madraban fahuwa daribun wa dan fahuwa wahidun wa dzaka maw'udun id la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun yasara yaisiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wa dzaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun saro yasiru sayran wa masiratan fahuwa sarirun wa dzaka masirun sir la tasir masirun masirun misyarun saro yasri sirayatan wa masran fahuwa sarin wa dzaka masriyun isri la tasri masran masran misran waqayati wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dzaka mauqiyun la taqi mauqan mauqan miqan wa yashwi syai'an wa mashwan fahuwa syawik wa dzaka mashwiyun ishwi la tashwi mashwan mashwan miswan adama ya'damu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa dzaka ma'dumun idim la ta'dim ma'dimun ma'dimun mi'damun wa adaya'idu wa'dan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun id la ta'id mau'idun mau'idun mi'adun fa'ayafi'u kai'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wa dzaka mafi'un fi' la tafi' mafi'un mafi'un mifa'un Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Ini kacamata silau amat ini. Asmawi halaman 39, sekarang bab dhorof ya. Namun sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah, kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz
khususan Jamaah Wali Songo khususan Mbah Khodil Bangkalan Madura wa ila rum Mbah Masari Jombang wa ila rum Mbah Yai Asad Samsul Arifin Situbondo wa ila rum Mbah Haji Abdul Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi Pasuruan, Mbah Surya Semendi, Mbah Selagah, Mbah Gede, Mbah Hamdani, semuanya Pasuruan. Wa na khususan ila rum Nabiullah Khidir Ar-Rijalul Ghaib Ahmad Baljal Bil Malkan, saya Maulana Malik Ibrahim Asmara Kondi, Kiai Haji Ahmad Dahlan Karang Cempaka, Kiai Haji Abdullah Sajjad Sumeneb Madura, wa ila roh Mbah Maksum, Mbah Bisri Mustafa, Mbah Maimun Zubair Rembang, wa ila roh Mbah Abdullah Salam, Mbah Sal Mahfud Hajen, wa ila roh Kiai Abdullah Rifai Cepule, wa ila roh Mbah Madun Pondohan, wa ila roh Mbah Arwani Kudus, Mbah Turaihan Kudus, Mbah Imam Kiai Sa'roni Ahmadi Kudus, Mbah Ali Kiai Fatoni Anwar Kudus semuanya, Mbah Soleh Darat Semarang, wa na khususun ila roh Abuya Dimyati Banten, Kang Ayub Cirebon, dengan Khair Afandi, Abah Anom, Kiai Ilyas Ruqyat, Kiai Haji Yusuf Tauzili Garut, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh iya, saya lupa tadi ada Pak Yanuar Margono yang besok mau operasi, mohon doa juga supaya dikasih kelancaran. Tadi udah transfer, dikasih keberkahan, dikasih kesehatan, sehat seperti semula. Semua donatur Al-Aziz semuanya mudah-mudahan juga dikasih kelancaran, jalan keluar usaha-usahanya yang sulit karena ini masih musim pandemi. Mudah-mudahan senantiasa dikasih kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Bermula ini itu bab dzaraf zaman. Dzaraf itu wadah, zaman ya zaman, waktu, masa. Wa dzarfil makani dan dzaraf makan. Dzaraf yang dzaraf itu wadah, makan itu tempat. Maksudnya perbuatan yang diwadahi pada tempat itu. Lamma faragha minal masdari wa ma yata'allaqu bihi dzakara akibahu adz-dzarfa lima bainahuma minal munasabati. Lamma faragha, ketika selesai. Udah sini Bin. Lamma faragha, ketika selesai. Siapa musannif? Duit. Minal masdari, dari masdar. Minal masdari, dari masdar. Wama, dan segala hal. Ya ta'alaku, yang berhubungan apa ma bihi, dengan masdar. Jawabnya lamma dzakaro, maka menyebutkan siapa musonef akibahu, dalam setelahnya masdar. Itu cara mentarkibnya udah benar. Lamma faragha minal masdari wa ma yata'allaqu bihi dzakaro akibahu adzarfa. Lima, karena alasan. Bainahuma, yang itu yang selahnya ma. Bainahuma, yang itu antara. Bainahuma, yang antara masdar dan dzaraf. Bayannya ma minal munasabati, nyatanya dari keserasian, kesesuaian. Wahia,
dan bermula munasabah, keserasiannya itu apa? Annal masdaro, itu sesungguhnya masdar. Yahtaju, itu butuh apa masdar? Li zamanin, terhadap masa. Wa makanin, dan makan tempat. Ya kau, yang terjadi apa masdar? Fihi, di dalam zaman atau makan. Nah, berarti kan ini simpel, tapi kalau kalian langsung paham enak. Lamma faragha minal masdari wa ma yata'allaqu bihi dzakara akibau adzurfa. Setelah musannif selesai membahas masdar, kan baru semalam selesai masdar, ya kan, kita bahas juga, dan hal-hal yang berkaitan dengan masdar, maka musannif menyebutkan, membahas setelah masdar dzuruf. Musannif membahas dzuruf setelah masdar. Lu kenapa kok musannif membahasnya dzuruf dulu setelah masdar? Nah, itu alasannya lima bainahuma minal munasabah. Karena antara masdar dan dzuruf ini ada keterkaitan lah gampangnya, ada kesesuaian. Nah, apa itu kesesuaian? Wahia annal masdaro yahtaju li zamanin wa makanin yaqau fihi. Kesesuaian atau keserasian yang dimaksud adalah masdar itu pasti butuh zaman atau tempat yang terjadi. Kan kemarin kalian tahu, masdar itu kan perbuatan. Perbuatan itu kan ada kalanya terikat dengan tempat, ada kalanya terikat dengan waktu. Kalau terikat dengan waktu namanya dzuruf zaman. Kalau keterkaitannya butuh dengan tempat namanya dzuruf makan. Itu alasannya kenapa setelah dzuruf musannif membahasnya setelah masdar musannif bahasnya adalah dzuruf. Nah, dzuruf terbagi dua, ada dzuruf zaman, ada dzuruf makan. Jelas itu. Nah, kalau kalian baca segitu aja itu paham, Masya Allah, itu berkah. Maksudnya berkah itu kalian pasti akan semangat mutolaahnya. Jadi jangan dibolak-balik lah, yang disuruh baca santi, udah keder semua. Mana jawabnya gitu, ngerti San? Itu kalau yang baca santi bukan dzakaro, dzikrun. Mana santi tadi? Udah kecil, belakang melulu, ya enggak? Nah, ini kudu paham, itu yang dimaksud. Disimak, kepalanya diangkat. Nah, pemalas kalau naruh kepala di kitab gitu. Qauluhu wa huwa ismuz zamani ay fi istilahin nahwiyina. Qauluhu bermula itu matannya dzurfuz zamani. Kalau kalian lihat di luar dulu, dzurfuz zamani bermula dzuruf zaman, wa ya dzuruf zaman. Kalian lihat di luar garis, di luar kotak. Ismuz zamani itu isim yang menunjukkan zaman. Al-mansubu yang dibaca nasab, bitakdiri fi dengan mengira-ngirakan maknanya fi. Nahwul yauma itu seperti lafaz al-yauma wal lailata wa ghadwatan wa bukrotan wa saharon wa ghodan wa atamatan dan seterusnya. Nah, kembali ke dalam kitab syarah, qauluhu bermula ucapannya musannif utawi dawuhe musannif kalau bahasa Jawanya. Wa ya qauluhu ismu huwa ismu zamani, yaitu lafaz huwa ismu zamani. Huwa bermula dzuruf zaman, ismu zamani itu isim yang menjelaskan zaman. Maksudnya ismu zaman ay fi istilahin nahwiyina, di dalam istilahnya ulama-ulama nahwu. Wa amma dzarfu, dan adapun bermula dzuruf lughatan menurut bahasa, fahuwa maka bermula dzuruf. Nah, saya nanya sama kalian, kitab kalian itu ad-du'a apa-apa? Hoi, ayo saya nanya sama kalian, ad-du'a'u begini, ada yang al-wi'a enggak? Coba lihat, teliti yang benar. Kalian ada yang al-wi'a apa enggak? Perempuan ada enggak? Yang kitab-kitab lama enggak ada?
Ada. Santi apa? Bukan ada yang alwi'a, enggak, jawab aja. Ini perhatikan supaya kalian jeli, kalian teliti. Di dalam kitab tulisannya ad-du'a. Mayoritas kitab kalian sama, saya pun ad-du'a. Jelas, ini salah. Yang benar adalah alwi'a, robah. Nah, karena orang yang nulis boleh jadi belum ngopi. Yang benar wi'a. Tuh, maknanya wi'a itu wadah, tempat. Sementara doa ya doa lah. Nah, di sini jangan, kitab juga bisa salah, orang ditulis orang. Jelas itu. Maka kita harus teliti, kita harus jeli. Kalau memang salah, katakan itu salah. Maka harus diluruskan. Sama, saya pun ad-du'a. Ngerti? Cuman saya tahu itu salah. Masa dhorof diartikan doa? Dhorof itu yang benar wi'a. Jadi ini dal harusnya waw. Karena penulis di percetakan mungkin belum ngopi, jadinya waw ditulis dal. Ini nyambung nggak? Oh, itu pentingnya ngaji nahwu di situ. Fahuwa maka bermula dhorof. Jadi yang kalian salah bunderin, tulis di luarnya as-shawab al-wi'a. Oh, gitu caranya. Qauluhu ad-du'a as-shawab al-wi'a. Nah, maknanya wi'a wadah. Dhorof itu wadah. Nah, kok doa ya enggak nyambung gitu loh. Oke? Qauluhu huwa ismu zamani. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Huwa ismu zamani. Huwa bermula masdar. Huwa bermula dhorof. Ismu zamani. Ini diulangi lagi. Huwa bermula dhorof. Ismu zamani itu isim yang menunjukkan zaman. Al ismu tegasnya isim. Ad-dallu yang menunjukkan, tasdid dalnya. Lamnya ad-dallu yang menunjukkan, dari kata-kata dalla yadullu dalilan. Ad-dallu yang menunjukkan ala zamani, atas zaman, atas masa. Fahuwa maka bermula ismu zaman min idhofatid dalli lil madluli. Itu namanya majas mursal. Ya. Nih biar kalian tak belajar sedikit-sedikit ilmu retorika, ilmu balaghah. Ismu zaman kan gitu. Lu gak kelihatan. Nah, makanya lu gesonoin lah, kagak lah, gua kebangetan miring ya. Ini namanya disebut majas mursal. Biar tahu dikit-dikit. Apa itu majas mursal? Majas yang alakohnya enggak hakiki. Nah, ismu zaman itu min idhofatid dal, min idhofatid dali lil madlul. Nah kan gitu. Memudhofkan isim itu yang menunjukkan kepada madlul yang ditunjukkan. Isim zaman maksudnya isim yang menunjukkan zaman. Itu jelas. Nah, itu kudu keren kalian. Majas mursal. Artinya walaupun ngaji asmawi tapi sedikit-sedikit dikombinasi dengan ilmu balaghah. Wah, mantap lah gitu loh. Maksudnya min idhofatid dalil lil madluli. Udah tadi ya. Qauluhu bermula ucapannya musannif al mansubu yang dibaca nasab. Qauluhu al mansub kharaja bidzalika al marfu'u wal majruru. Kharaja keluar bidzalika dengan itu mansub. Apa al marfu'u wal majruru? Yang dibaca rofa wal majruru dan yang dibaca jar. Walaupun dia menunjukkan zaman, menunjukkan makan, tapi dia tidak dibaca nasab, tapi dibaca rofa atau dibaca jar, maka dia tidak termasuk dzaraf zaman. Jadi saya ulangi,
Dzaraf zaman adalah isim yang dibaca nasab. Kata-kata isim itu mengeluarkan fiil, mengeluarkan huruf, kan gitu. Kata-kata dibaca nasab itu mengeluarkan yang dibaca rofa, mengeluarkan yang dibaca jer. Kenapa? Karena nanti ada, mungkin berikutnya ada lafadz yang menunjukkan zaman, tapi dia tidak dibaca nasab, dibaca rofa. Nah ini contohnya ada itu. Kama sebagaimana keterangan fi qaulika yang ada pada ucapan kamu, hadza yaumun mubarakun. Hadza bermula ini, umpamanya ini hari apa? Hari Id atau hari Jumat. Yaumun, nah itu dibaca rofa, itu bukan dzaraf. Yaumun itu hari, mubarakun yang dibarokahi. Itu contoh yang dibaca rofa. Diantara sekalian. Terus contoh yang lain, wasumtu fi yaumil khamisi, dan puasa siapa saya besok ya. Ini diingetin sama musonef kita. Besok pada puasa apa namanya? Puasa apa? Kamis. Lu kuat kong? Puasa Kamis kuat gak? Nah, puasa, belajar puasa. Belum besok, ayo baru mulai ngaji. Ya wes melo. Fi yaumil khamisi, di dalam hari Kamis. Susun kopi. Jadi udah titik belum? Fayaumun, maka bermula lafadz yaumun. Ayo masalah ngaji piye? Nang jero anu ne. Nang kene ini. Ora sebrene ae sampean. Emang ngopo sih? Ora apa-apa lho, emang ngopo. Apa racian lho? Guru tak itu kok. Si rolu 4 mo 6 7 8 9 10. Ini duit. Oke, salaman lelekan lah. Oke. Ora ngom. Ya wis sip. Wis kok ngopi mrene. Ya wis sip. Ngopi ini. Oke ya. Titik itu belum? Mana tadi? Fil mithala ini dalam dua contoh, laisa itu tidak ada apa lafadz yaumun, tidak ada itu bidzarfin tuh. Kalau Santi Tio nih, jana kudu jeli. Tumben anik ngaji. Lu semalam gak ngaji kemana lu? Ntar gua kempesin sekalian lu, baru tahu rasa lu gendut gak ngaji mulu ya. Lu khobarnya laisa itu kebanyakan pakai bi. Tuh. Laisa itu tidak ada apa yaumun, tidak ada itu. Bidzarfin itu termasuk dzaraf. Alasannya li khurujihi, karena keluarnya lafadz yaumun ala dzarf anid dzarfiyati, dari kedzarafan. Kalau dzarfun dzaraf, cuman itu dikasih ya nisbat dan ta. Nah itu kedzarafan. Jadi caranya ngerti. Anid dzarfi dari makna dzaraf juga boleh. Dari yang bangsa dzaraf boleh juga. Bi raf'ihi, dengan dibaca rofaknya yaumun, au jarrihi, atau dibaca jirnya yaumin tadi. Fi yaumin. Udah perhatikan. Udah gak usah dihapus dulu, gak apa-apa. Tadi musannif menyampaikan bahwasannya dzaraf zaman adalah isim yang dibaca nasab. Kan gitu. Nah, kata-kata dibaca nasab kalau dibaca rofa enggak termasuk. Dibaca jer juga tidak termasuk. Dibaca jazm apalagi. Karena jazm itu cirinya fi'il. Nah, contohnya ini belum memberi contoh dzaraf. Baru memberi contoh yang tidak termasuk dzaraf. Umpamanya ada begini. Hadza yaumun. Diperhatikan milun. Liun. Ya, contoh yang lain, sumtu fi yaumil khamisi. Tulisan gue cakep enggak? Ngapa tulisan lu pada jelek?
belajar gitu loh. Hadza bermula ini, yaumun itu hari. Ini contohnya yaumun dibaca rofa, tandanya dhamma karena ini khobar. Fi yaumi, yaumi dibaca apa? Jer atau khofat. Nah, yaumun dalam contoh hadza yaumun mubarakun dan sumtu fi yaumil khamisi, ini dua-duanya tidak bisa disebut dzaraf. Kenapa? Karena dia keluar dari makna dzaraf. Dzaraf itu ketika dibaca nasab. Sementara yaumun dalam contoh hadza yaumun itu dibaca rofa. Fi yaumil khamisi, sumtu fi yaumil khamisi, yaumi dibaca khofat. Paham ini? Apa San? Lalu gini-gini gue pikir mau nanya lu. Kalau emang nggak bisa lah nanya begini-begini katanya cap. Ilah kecil-kecil aja capek. Ya. Oke nih, saya pahami ya. Ini kudu langsung paham. Dzaraf adalah dzarfuz zamani wa ismul mansubu. Itu belum bitakdiri fi, belum selesai. Isim yang dibaca nasab. Oke. Kita lanjutkan. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu. Tsumma'lam, kemudian ketahuilah siapa kamu. Annan nasiba, pada sesungguhnya amil yang menasobkan. Annan nasiba, pada sesungguhnya amil yang menasobkan. Lidzarfi, terhadap dzaraf. Ta'arrotan, dalam satu ketika. Ing dalam sijining ambalan. Kalau bahasa Jawanya begitu. Ya lu juga tahu. Ntar kan Ibrahim mau ke Jawa. Nanti begitu loh, tarotan ing dalam sawijining ambalan. Loh gitu. Dalam satu ketika. Yakunu itu ada apa nasib. Nasib itu maksudnya amil yang menasobkan. Ada itu madhkuron, disebutkan. Kasumtu yaumal khamisi. Seperti contoh sumtu yaumal khamisi. Puasa siapa saya yaumal khamisi, di dalam hari Kamis. Watarotan, dan dalam satu ketika yakunu ada apa nasib, maksudnya nasib itu amil yang menasobkan. Ada itu mahdzufan, dipijen. Dipijen kalau lu nyanter nanti di Sunda. Ngerti? Ya, jadi bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa begitu. Mahdzufan itu dipijen. Kalau bahasa Jawanya dibuak. Kalau bahasa Betawinya dibuang. Itu mahdzuf. Fal mahdzufu, maka bermula amil yang dibuang. Imma ayyakuna mahdzufan jawazan. Imma ayyahzufa. Itu ada kalanya bahwa ada apa amil atau nasib. Mahdzufan itu dibuang. Jawazan dengan jawaz. Wa imma ayyakuna, dan ada kalanya bahwasanya ada apa nasib mahdzufan wujuban. Mahdzufan itu dibuang, wujuban dengan wajib. Nah, amil yang dibuang itu ada kalanya dibuangnya. Udah ntar lah sekalian saya berdiri aja. Fal awalu, maka bermula yang pertama. Apa yang pertama? Mahdzuf jawas. Apa jos? Berarti lu nggak hadir. Maka tadi Musa ulang itu biar kalian tahu. Fal awalu, maka tulis yang biar jelas. Fal awalu, maka bermula yang pertama, yaitu mahdzuf jawas, tulis saja yang dibuang tapi dengan jawas. Kama idza qulta, kama itu sebagaimana keterangan. Idza qala, apabila berkata laka kepada kamu. Siapa qailun, orang yang bertanya, orang yang berkata, mata sumta, mata kapankah sumta, puasa siapa kamu? Takulu, jawabnya idza, takulu maka menjawab siapa kamu yaumal khamisi, di dalam hari Kamis. Ini jawas, ai sumtu yaumal
khomisi. Oh. Wasani dan bermula yang kedua. Apa yang kedua? Mahdhufu wujub tuh. Santi kan nggak bisa kan? Bengong aja ya. Kalau bisa lah jawab. Wasani bermula yang kedua yaitu mahdhuf wujub. Kaqaulika itu seperti ucapan kamu. Awas, ini kalau kalian yang belum pernah belajar mutamimah, Aldi aja nggak bisa. Jangankan Aji, Aldi aja. Tio aja belum tentu bisa. Ayo ingat geng, bab istighol. Lupa ya enggak? Dia geng duit geng. Wah iya ya Pak, ingat dia. Lah iya kan? Nah ini contohnya. Yaumal khomisi sumtuhu. Tuh. Yaumal khomisi di dalam hari Kamis. Itu asalnya puasa siapa saya. Yaumal khomisi di dalam hari Kamis sumtu. Nah, tegesnya itu namanya istighol. Istigholul amil anil mahal. Hu pada yaumal khomis. Fahudhifa maka dibuang apa al fi'lul awwalu, fi'il yang pertama, wujuban dengan wajib, bil qiyamis tsani dengan menempatinya fi'il, atsani yang kedua menempati makomahu pada tempatnya awal. Udah titik, ini perhatikan, ini sulit. Udah saya hapus, mau nggak mau diri, diperhatiin. Ini namanya bab dzorof. Udah sekarang gini, dzorof terbagi dua. Ada dzorfuz zaman. Yang kedua adalah dzorful makan. Dzorof zaman tadi definisinya huwa ismus zamani al-mansubu bitakdiri fi. Kecil-kecilin biar cukup. Dzorof zaman adalah isim zaman, isim yang menunjukkan waktu, yang dibaca nasab dengan mengira-ngirakan maknanya fi. Dzorof zaman tadi udah dibahas. Yang dibaca nasab juga udah dibahas. Masalahnya yang menasabkan itu siapa? Yang menasabkan ini saya tulis karena di situ mepet. Namanya an-nasib. Yang menasabkan dzorof zaman itu terbagi dua. Pertama an-nasibnya madzkuron, disebutkan. Contohnya sumtu, umpamanya saya puasa yaumal khomisi di dalam hari Kamis. Diperhatiin ya. Ini yaumal khomisi dibaca nasab. Siapa yang menasabkan? Yaitu lafadz sumtu soma ini loh. Soma ketemu tu menjadi somai. Somai ntar, somai mas Sabtu. Ya. Oke. Ini amil yang menasabkan an-nasib tuh. Awas perhatikan, ada juga tulisannya nasibun begini. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nah, itu nasib kalau begini maknanya bagian. Dalam ilmu fikih bab warisan itu ada nasib. Ngerti kan? Nah, ini pakai shot, sama-sama pakai shot. Nah, ini an-nasib. Amil yang membaca nasab. Nah, kalau ini nasibun bagian. Bisa dipahami kan? Nah, yang kedua mahdhufan. Dibuang. Mahdhuf gampangannya lah. Ini gak usah madhkuron lah. Mahdhuf itu aja biar gampang. Madhkur maksudnya nasibnya madhkur disebutkan. Dijelaskan ya? Tio nyambung kan? Aldi. Ini yang gak ada lagi siapa nih? Yasin. Ramli kok lu ngumpet di sono, Ram? Wah, iya. Kamu mau ngantuk bareng dia? Lah iya. Oke. Sekarang yang menasabkan dzorof dibuang. Ini terbagi dua. Yang pertama jawazan. Boleh.
Yang kedua wujuban. Yang jawazan umpamanya begini. Mata sumta umpamanya, kapan kamu puasa? Ini pertanyaan. Mata kapankah? Matanya begini. Kalau mata mati. Ini mata. Itu jelas. Ini istifham. Kapankah sumta puasa kamu? Kamu puasa kapan? Nah, dijawab yaumal khomisi. Hari Kemis. Nah, yaumal khomisi ini loh. Dibaca nasob, yang menasob kan dibuang. Kalau ditakdirkan sumtu, saya puasa yaumal khomisi. Kan pertanyaannya sumta, kapan kamu puasa? Ya jawabnya ya sumtu lah, kan saya. Kan gitu kan? Masa ditanya mata sumta, sumta yaumal khomis. Kapan kamu puasa? Kamu puasa hari Kamis. Ya kan lucu namanya. Nah ini sumta, yang jawabnya sumtu. Ngerti? Nah kalau Umi mana Umi? Dia bukan sumtu, suntuk. Ya, jutek melulu ya. Oke, paham ini? Ini boleh jawas. Yaitu sebagai pertanyaan. Kenapa jawas? Karena jawab daripada pertanyaan sebelumnya. Loh, ada yang wajib. Kapan wajib? Nah ini yang sulit. Kalian kudu tahu. Umpamanya begini. Yaumal khomisi, diperhatikan. Ini kadar hukumnya beda. Yaumal khomisi sumtuhu. Tuh. Ini yaumal khomisi sumtuhu. Ini di sini yang menasobkan yauma itu adalah lafadz sumtu. Awas diperhatikan, ini bab istighol, sulit. Ya. Istighol bukan tanazu. Apa itu istighol? Nah, digambarkan dalam kitab Mutamimah yang udah dibahas, Mutamimah aja lah. Ini ada domir, ini ada isim dohir. Ya kan? Ditafsiri oleh jumlah sesudahnya. Jumlah ini ada domir, isim dohir, perhatikan. Ini sulit. Jangan meleng. Siapa? Nur. Isim dohir, ngerti? Diikuti amil. Amil ini mengamalkan isim domir. Yang isim domir kembali kepada isim dohir sebelumnya. Itu namanya istighol. Jelas? Ada isim dohir. Ini gambarannya, gambaran singkatnya begitu. Diikuti oleh isim dohir. Amil. Gampangannya isim dohir diikuti oleh amil. Gitu aja. Amil tadi sibuk mengamalkan isim domir. Hu. Yang mana domir hu marjeknya kepada isim dohir sebelumnya. Maka yang mengamalkan isim dohir wajib dibuang. Paham Santi? Jana paham gak? Nah, itu yang disebut dengan istighol. Maka yaumal khomisi di sini, ya, yaumal khomisi di sini dibaca nasob. Perhatikan, gak usah ngurusin kucing. Ya. Yang menasobkan adalah lafadz sumtu, tapi sumtunya wajib dibuang. Ketawanya kok sumtu? Nih, amil sesudahnya. Loh, ini masalah. Kalau kalian pemula, saya yakin Aldi aja keder. Nyambung gak, Di? Belum. Santi, lu paham apa enggak? Alah, insya Allah ntar ditanya kok. Lu lagu lu kan sengak sama aja sama Ani. Lah iya kan, Jana paham nah? Masa Allah apa insya Allah? Santi katanya kan insya Allah, insya Allahnya ya begitu. Daripada kagak. Nah ini sulit, maka perlu dimutolaah. Jelas ya nih?
Tapi kalau masalah ini kalian faham, keren, gitu loh. Itu jawazan, wujuban. Maka, sebenarnya kalau nahwu itu kalian paham, sebenarnya keren lah. Maksudnya keren apa? Ya karena kita nggak bisa dibohongi. Maka orang yang basicnya nahwunya itu mateng, nggak mudah dia diprovokasi, dipengaruhi gini. Enggak, ntar dulu. Oh pasti harus ada berita kok, nggak langsung main telan mentah-mentah. Nah begitu dicek dulu apa kejadiannya tuh begitu. Kenapa kok bisa begitu? Itu kan pasti ada sebabnya kan gitu. Sebabnya apa? Dicari dulu. Jangan ada berita, weh ada orok makan anjing. Lucu apa enggak? Orok makan anjing. Ya, kalau ada anjing makan orok itu biasa. Wah ini ada orok makan anjing ya enggak? Lu ngerti orok apa enggak? Apa? Anak bayi itu ya. Namanya orok. Kalau Ibrahim orek. Tempe orek kan gitu. Oke ya. Nah ini diperhatikan gitu loh. Jadi saya ulangi, yang menasobkan atau an-nasib daripada dzaraf terbagi dua. Ada kalanya madhkur, maksudnya madhkur disebut. Contohnya sumtu yaumal khomisi, ini yauma dibaca ma yang menasobkan sumtu. Yang kedua mahdhuf. Nah, ini kalau pakai tangan, bagusnya kan pakai tangan kanan. Umar kan tangan kanan menjadi begini. Umar kan nggak bagus tangan kiri mah. Yang kedua mahdhuf. Mahdhufnya dibuang, maksudnya terbagi dua. Ada mahdhuf jawazan, ada mahdhuf wujuban. Yang jawazan itu dicontohkan oleh musonib adalah amil yang didahului dengan istifham. Contohnya mata sumta, kapan kamu puasa? Langsung dijawab yaumal khomisi. Nah ini loh, yauma dibaca nasab, amilnya mana? Dibuang. Kalau ditakdirkan ya sumtu yaumal khomis. Lah kenapa dibuang? Sebelumnya sudah ada korena sumta. Itu yang pertama. Yang kedua mahdhufnya wujub. Kapan itu? Yaitu pada bab istighol. Yaitu isim dhohir yang diikuti oleh amil. Amilnya sibuk mengamalkan isim dhamir, yang isim dhamir kembali kepada isim dhohir sebelumnya. Contohnya yaumal khomisi sumtuhu, sumtul yaumal khomisi. Sumtu tegasnya puasa siapa saya. Itu loh Santi kalau ingat, yang ngaji tafsir belum lama lah, surah apa itu Al-Kahfi kalau nggak salah, atuni ufrig alaihi qatra, itu loh. Nah itu bab tanazuk itu. Oke ya, sekarang kita lanjutkan. Qauluhu, cuman ini enggak, ya udah dikit baru dikit nih, cuman maksud saya biar paham. Qauluhu bermula ucapannya musannif bitakdiri fi, yaitu lafaz bitakdiri fi dengan mengira-ngirakan maknanya fi. Ai bisababi tadhammuni makna fi, tegasnya dengan sebab menyimpan. Harokatin kalian. Bisababi tadhammuni, itu masdar. Tadhammana ya tadhammanu tadhammunan. Bisababi tadhammuni makna fi, dengan sebab menyimpan maknanya fi. Bi ayyulahidho, gambarannya bahwa memandang apa lafat makna fi pada maknanya fi. Walam yusorrah, dan tidak dijelaskan apa bilafziha dengan lafadznya fi. Li'annaha, karena sesungguhnya fi idza dzukirat, itu apabila disebut apa fi, yakhruju maka keluar apa al-lafzu lafadz ammaudzu'il babi, tentang sasarannya bab, tentang maudhu'. Maudhu' itu gamanya sesuatu yang yang dikenai dari bab-bab dzaraf ini. Udah segitu dulu. Sekarang kaidah yang kedua? Yang ketiga berarti pertama isim.
Dzaraf zaman itu isim yang dibaca nasab dengan menyimpan maknanya fi, kan gitu. Yang dimaksud bitakdiri fi itu bagaimana? Bisa babi tadhammuni makna fi. Bi ayyulahi do makna fi walam yusarrah bilafziha. Ya, berarti kan kaidah dzaraf zaman pertama syaratnya adalah isim zaman lah ya. Yang kedua adalah dibaca nasab, dan yang ketiga adalah menyimpan maknanya fi. Sekarang begini, ini yaumal khomisi itu kan di dalam hari, ini kan dzot itu kan singkatan daripada dzaraf. Di dalam kata-kata yauma itu seolah-olah tersimpan fi, tapi nggak tertulis, nggak ada fi-nya. Karena kalau ditulis fi, maka makna kedzarafannya kan jadi nggak ada. Jelas itu? Itu maksudnya bi ayyulakhidhu makna fi walam yusarrah bilafziha. Lafadznya fi nggak disebutkan. Kalau lafadznya fi disebutkan seperti sumtu fi yaumil khamis, ya berarti yaumi bukan lagi disebut dzaraf karena udah dijerkan oleh huruf jar fi. Nah, itulah rahasia apa itu dzaraf, yaitu isim yang dibaca nasab, ya kan, yang menyimpan maknanya fi. Nah, fi itu nggak disebut karena ketika fi disebut, ya dia udah lepas dari makna dzaraf itu sendiri. Oke, bisa dipahami nih? Nah, itu yang dimaksud. Wal farq tsumma lam. Kemudian ketahuilah siapa kamu. Tsumma lam, kemudian ketahuilah siapa kamu. Annahu, pada sesungguhnya kejadian. La farqa, itu tidak ada perbedaan, itu maujud bainad dzarfil mubhami. Awas, ini pembagian dzaraf. Antara dzaraf mubham wal muhtasi dan dzaraf muhtas. Ada dzaraf mubham itu umum. Kalau muhtas khusus, gampangnya gitu. Dzaraf terbagi dua. Maksudnya summa lam annahu la farqa baina dzarfil mubhami wal muhtasi. Kemudian ketahuilah bahwasanya dzaraf terbagi dua dan itu enggak ada bedanya. Bahwasanya dzaraf ada yang dzaraf mubham, ada dzaraf muhtas. Itu enggak ada bedanya, sama baik. Lantas timbul pertanyaan, apa itu dzaraf mubham dan apa itu dzaraf muhtas? Nah, ini harus diingat-ingat kaidah baru. Fal muhtasu, maka fal mubhamu, maka bermula dzaraf mubham. Ma itu dzaraf. Lu ngapain, Cak? Mainan mulu lu. Ma itu dzaraf. Dalla, yang menunjukkan apa ma, ala miqdarin, atas makna ukuran. Minaz zamani, dari zaman. Ghairi muayyanin, yang tidak ditentukan. Sawaun, itu sama saja, karena apa ada apa zaman. Nakirotan, itu berupa nakiroh. Kasumtu yauman, seperti contoh sumtu yauman. Nah, ini yauman itu hari. Yauman kan nakiroh, itu nggak ada alnya. Nah, itu menunjukkan mikdar. Mikdar itu apa? Ukuran. Sehari kan ukuran. Pembandingnya adalah malam. Walaupun dia nakiroh atau ma'rifatan atau ma'rifat. Kasumtu al yauma, itu dikasih al. Puasa siapa saya al yauma, di dalam hari ini. Jadi diperhatikan, nggak usah saya tulis. Mau ditulis juga sama aja sebenarnya. Dzaraf zaman terbagi dua. Perhatikan Santi, Jana, Tio ya. Pertama dzaraf mubham. Mubham itu secara harfiah umum. Maksudnya umum. Yang dimaksud adalah madalla ala miqdarin minaz zaman ghairi muayyan. Dzaraf zaman yang menunjukkan ukuran zaman tapi nggak ditentukan. Contohnya hari. Hari itu mau, ini saya tulis sudah biar nggak ribet.
Hapus saja. Ini besok dibersihin apa, Adik? Orang bisa begini kok, emang males lu. Perhatikan. Dzaraf zaman. Ini terbagi dua. Ada mubham, ada muhtas. Muhtas itu menunjukkan zaman, ya. Itu kaidahnya kan ada di situ. Madalla, mana tadi? Madalla ala miqdarin minaz zaman ghairi muayyan. Madalla ala zamanin tapi ghairu muayyan, enggak ditentukan. Yaum. Namanya yaumun atau yauman. Yauman dah warna dzaraf. Atau ma'rifat al-yauma. Nah, ini yauman nakirah. Kalau dikasih al kan berarti al-yauma kan berarti ma'rifat. Nah, namanya yaum kan ukuran dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu kan hari. Jelas ini. Tapi harinya ini nggak ditentukan. Hari apa? Nah, itu namanya dzaraf zaman, tapi zaman mubham. Bisa difahami? Nyambung kan? Nah, yang kedua muhtas. Tadi muhtas sudah baca belum? Itu belum. Nah, selanjut. Ya orang belum ya lanjut dulu lah. Wal muhtasu, dan bermula dzaraf zaman muhtas. Ma itu dzaraf zaman. Dalla yang menunjukkan apa alami kedarin atas ukuran hari lah gampangannya. Ukuran apalah. Minaz zamani dari zaman. Sifatnya miqdar muayyanin yang ditentukan. Bisa babit ta'rifi dengan sebab memakrifatkan. Awil idhofati atau memudhofkan. Awil wasfi atau disifati. Wayasluhu dan patut, pantes, layak apa muhtas atau ayyakoa pada bahwasanya terjadi apa jawaban khalis sebagai jawab limata terhadap pertanyaan mata. Maknanya mata kapan? Kama idza qila, sebagaimana apabila dikatakan laka kepada kamu mata sumta, mata kapankah sumta puasa siapa kamu, fatakulu maka menjawab siapa kamu yaumal khomisi di dalam hari Kemis. Aukila atau dikatakan laka pada kamu mata kodimta, mata kapankah kodimta datang siapa kamu, kapan kamu datang, fatakulu maka menjawab siapa kamu yaumal khomisi dalam hari yaumal isnain dalam hari isnain. Udah titik. Sekarang apa namanya dzaraf zaman muhtas. Secara kaidah, secara definisi udah apa Alia ngencing mulu kecil-kecil juga lu sama Desi. Madalla mana tadi hilang. Madalla ala miqdarin minaz zaman muayyanin. Lu jangan ketawa-ketawa Milun. Madalla ala apa tadi? Miqdarin. Ini kok miqdarin ya? Zamannya apa miqdarin? Ala miqdarin ini kan ya? Salah ini. Ala miqdarin. Madalla ala miqdarin minaz zamani. Sifatnya miqdar muayyanin yang ditentukan. Terus maksud biar pas. Ya, bisa babit tarif. Panjang ini. Idhofah juga al idhofah wal wasfu.
Nah, udah perhatikan, mukhtas zaman mukhtas, zaman tertentu itu adalah zaman yang menunjukkan ukuran zaman, tapi ditentukan. Loh, kok bisa ditentukan? Dia sebab makrifat, atau mungkin diidhofahkan atau disifat. Nah, dalam contoh di situ, atau termasuk simpelnya wa yasluhu ayyaqa jawaban bil mata limata, ya, dan termasuk andaikan untuk menjawab pertanyaan mata itu pas. Umpamanya gini, mata sumta, kan tadi udah ada, kapan kamu mata sum, kapan kamu puasa? Nah, dijawab yaumal khomis, kan tadi udah khomis kan. Nah, ini yauma dimudhofkan kepada ini sebab idhofah. Atau mungkin disifati, cuman di situ nggak ada. Di situ contohnya ora ada. Ya umpamanya sumtu kam. Nanti ada berikutnya sih. Lanjut aja dulu. Nah, itu masalahnya ada lanjutannya. Wa ammas muzaman al-ma'dud, dan adapun bermula zaman al-ma'dudu yang bisa dihitung, wa huwa, dan bermula zaman ma'dud yaqau. Wa amma apa wa imma kali itu Ntar dulu atofnya kemana itu? Wa imma, oh bener ya. Wa amma wa huwa maka yukra fatakulu, oh iya. Wa amasmu zamani, dan adapun bermula isim zaman al ma'dudu yang bisa dihitung, wa huwa, dan bermula zaman ma'dud, ma itu zaman, yaqau yang boleh terjadi apa ma, jawaban kali sebagai jawab, likam, awas tulis, terlalu baca lakum lagi, likam terhadap kam. Ka'ayyuqala laka, seperti bahwa dikatakan laka bagi kamu, apa lafat kam sumta, kam berapa harikah, sumta puasa siapa kamu, fatakulu maka menjawab siapa kamu, syahron dalam sebulan, au yaumaini atau 2 hari, fahuwa maka bermula. Nah, awas perhatikan itu jawabnya wa ammas muzamani, kan jauh banget itu. Wa ammas muzamanil ma'dud wa huwa ma yaqau. Nah, itu jawabnya amma, fahuwa maka bermula ismu zaman min qabilil muhtasi, itu dari kelompok zaman muhtas. Nah, perhatikan isim zaman ma'dud. Zaman ma'dud itu zaman yang bisa dihitung. Itu adalah zaman yang menunjukkan atau jawabnya lafadz kam. Maknanya kam apa? Berapakah? Kam. Umpamanya kam yauman sumta, berapa hari kamu puasa? Umpamanya kamu jawab yaumaini atau syahron, sebulan, yaumaini atau syahron, 2 ini adalah disebut golongannya zaman mukhtas, karena kerangka atau kategorinya termasuk kategori dzaraf zaman ma'dud yang bisa dihitung. Apa itu maksudnya dihitung? Bisa menjadi jawabnya kam. Oke? Weh, nyambung nggak? Oke, ya udah, orang udah nyampe itu ya tinggal apa namanya, qauluhu nahu al yauma, ya besok lah gantian, ngajinya gantian maksudnya, lah ibadah Allah
sa'alnakum wa indum farajaunakum wa bi'amrin qasadnakum wa sul'annakum billah Jalallah bisunali ajalillah wa kunu aunana lillah hasanata bi fadlillah wa ya anja wa ya sadat wa ya albab wa antum ya ulil albab ta'alawan surulillah Bibi sadati ta'akabli isyarati Asadati isyarati wa yasu'abatuna lillah Allah rijalallah agisunani ajalillah wa kunu aunana lillah hasanata bi fadlillah wa ya ataq wa ya anja wa ya sadat wa ya albab wa antum ya ulil albab
hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, imanku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang, berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju, serba serbu, serbu. Kembali pulang sebelum kita yang menang pasti menang. Walau darah menitis di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia, kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada di sini. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Allahumma sholli wa sallim wa barik